Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang-orang berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mukmin. Bahkan dalam hadis lain, Rasul pun bersabda, nanti akan datang suatu zaman di mana seorang muazin melantunkan azan, kemudian orang-orang mendirikan sholat, namun di antara mereka tidak ada yang mukmin. Dari dua hadis ini, mungkin sekarang ada beberapa pertanyaan dalam benakmu. Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa sholat yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka dianggap sebagai orang beriman? Jadi ternyata orang yang melaksanakan sholat belum bisa dipastikan bahwa dia adalah orang beriman. Tapi dengan melaksanakan sholat itu, seseorang sudah bisa dipastikan kalau dia muslim. Karena untuk diakui sebagai orang beriman tidak cukup hanya sekedar melaksanakan sholat saja. Ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Lalu apa syaratnya? Ada beberapa hadis yang menunjukkan tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya. Hadis yang kedua, Rasul pun bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia senang menyambungkan tali persaudaraan. Hadis yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara dengan benar. Dan kalau tidak mampu berbicara dengan benar, maka lebih baik dia berdiam diri. Keempat, Nabi pun bersabda, tidak dianggap sebagai orang beriman apabila seseorang tidur dalam keadaan perut kenyang sementara para tetangganya kelaparan di sampingnya. Nah, dari 4 hadis tadi, kamu pastinya sudah bisa tahu kalau tanda seseorang diakui sebagai orang beriman itu bisa dilihat dari tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau dengan sholatnya dia mampu menghormati tetangganya, dengan sholatnya dia menjadi sering menyambungkan tali silaturahmi, mempererat persaudaraan. Dengan sholatnya dia senantiasa mengatur lisannya sehingga yang diucapkannya hal yang benar. Atau dia memiliki kepekaan, keprihatinan, perhatian terhadap penderitaan yang dirasakan oleh saudara di sekitarnya. Maka barulah dia bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi dengan kata lain, ketika Rasul menyebutkan bahwa nanti akan datang suatu zaman orang-orang berkumpul di masjid untuk mendirikan sholat tapi tidak ada satupun yang beriman, itu karena di luar masjid mereka tidak akur dengan tetangganya. Mereka enggan menyambungkan tali persaudaraan di sesama muslim. Kenapa? Karena mereka justru sibuk memperdebatkan teori-teori, pendapat-pendapat yang mereka anggap benar. Yang nyatanya justru tidak ada satupun teori yang diperdebatkan tadi mereka praktekkan dalam kehidupan dengan benar. Karena yang dikedepankan bukanlah menerima perbedaan untuk bisa mempersatukan umat, tapi memunculkan, mengangkat perbedaan tadi untuk saling menyudutkan dan menjatuhkan satu sama lain. Tanpa sadar kalau yang mereka lakukan justru memecah belah umat. Sampai berani dengan lantang menebar fitnah dan tuduhan keji, menuduh kelompok lain kafir,
menuduh golongan ini sesat dan lain-lain. Sholat tetap mereka kerjakan, tapi lisan tidak sanggup mengucapkan kalimat yang benar yang bisa mendamaikan. Yang keluar hanyalah cacian dan ujaran kebencian. Saking sibuknya memikirkan ibadah kelompok lain, dia tidak sadar kalau ada fakir miskin yang lebih utama untuk dipikirkan. Karena sibuk berdebat, mereka melupakan ada nasib anak yatim yang harus didiskusikan. Sholat yang dilakukan tidak menjadikannya termotivasi untuk melakukan kebaikan, malah menjerumuskannya pada berbagai tindak kemungkaran. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah, kemudian sholatnya diterima, namun dilipat-lipat seperti lipatan pakaian yang kotor dan usang. Lalu kemudian sholat itu dilemparkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholat semacam itu, karena sholat yang dilakukan tidak dapat mencegah dari perbuatan maksiat. Bukankah Al-Quran telah mengatakan, Innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Fenomena-fenomena ini bukan untuk membuatmu menjadi sosok pembenci, bukan untuk membuatmu mudah menilai dan menjustifikasi orang lain, tapi ini perlu kamu ketahui agar kamu bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan semacam tadi. Tegakkan sholat, tapi kamu harus tahu bahwa tegaknya sholat adalah bukan hanya terpenuhinya syarat dan rukun sholat itu, tapi sholat itu tegak ketika setelah melaksanakan sholat kamu meningkatkan kepekaan, kepedulian sosial kepada lingkungan sekitarmu. Maka perhatikanlah ucapan dan tindakanmu setiap kamu selesai melaksanakan sholat. Karena diterima dan tidaknya sholatmu itu bergantung pada perilaku lisan dan perbuatanmu.